Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AW17. Ya teman-teman, udah lama gue nggak bikin video seperti ini. Langsung saja, gue pengen mereview sebuah buku yang baru saja gue baca. Yang buku ini cukup lama gue baca. Gue sebenarnya suka baca, cuma kurang suka baca lama-lama. Kurang fokus gitu kalau bacanya lama-lama. Palingan gue kalau baca itu fokus sekitar 30 menitan doang sebenarnya. Oke, langsung saja. Ini adalah bukunya, yaitu Rihlah Ibnu Battutah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah bin Battutah. Mungkin sebagian dari kalian udah nggak asing sama tokoh yang bernama Ibnu Battutah, yaitu tokoh muslim yang seorang pengembara. Dia menulis tentang pengembaraannya di daerah yang dia lalui waktu pengembaraannya. Jadi gue baca dulu di Wikipedia ini tentang Ibnu Battutah. Ibnu Battutah atau Muhammad bin Battutah yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati Al-Tanji bin Battutah adalah seorang alim Maroko yang pernah berkelana ke berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan. Beliau lahir pada tahun 1304 Masehi dan meninggalnya tahun berapa kayaknya tidak tercantum di Wikipedia. Jadi beliau ini hidup pada masa abad pertengahan. Beliau lahir di Tangier dan meninggalnya di Marrakesh, Maroko juga. Jadi di buku ini, Rihlah Ibnu Battutah kan adalah judul translate-nya ya, judul yang udah ditranslate. Judul asli dari karangan beliau, Ibnu Battutah, adalah Tuhfa an-Nuzhar fi Ghoraibil Amsar wa Ajaibil Asfar, yang artinya hadiah berharga dari pengalaman menyaksikan negeri asing dan menjalani perjalanan ajaib. Kata-kata ajaib ini bukan clickbait ya, memang benar-benar ajaib. Selain terkenal di dunia muslim, sebenarnya Ibnu Battutah ini juga terkenal di dunia barat. Apalagi para sejarawan pasti tahu Ibnu Battutah ini siapa. By the way, ini adalah buku yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya, ini diterbitkan dari Pustaka Al-Kautsar. Jadi apa sih yang bisa kita petik dari buku ini? Dan apa sih isi buku ini sebenarnya? Yang pertama adalah memuat kisah perjalanan sang pengembara muslim. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, Ibnu Battutah ini terkenal banget oleh para sejarawan. Kisah-kisah perjalanan beliau tuh dari daerah kelahirannya, Tangier, sampai dia kembali lagi ke daerah Maroko, itu tertuang dalam buku ini. Ada beberapa tempat yang gua masih ingat. Beliau itu ke daerah Mesir, ke daerah Irak, ke daerah Cina, India. Beliau juga menjelaskan perjalanannya, suka dukanya. Hampir beliau pengen meninggal beberapa kali. Beliau juga berperang melawan orang-orang kafir, berperang melawan orang-orang yang ingin merampas hartanya. Dan juga beliau sering banget menceritakan tentang perjalanan beliau bertemu dengan sultan-sultan di seluruh dunia. Poin kedua adalah memuat perbedaan budaya dan adat istiadat setiap suku atau daerah. Pada waktu itu ya, tentu saja. Beliau, Ibnu Battutah, pernah menceritakan waktu kisah perjalanan beliau ke daerah Maladewa, bagian selatannya Sri Lanka itu, negara di Asia Selatan. Uniknya di sana, mereka tuh pakai pakaian, celana, bukan celana sih, kayak sarung gitu, orang adat-adat sono ya. Terus tapi tanpa memakai busana atasan. Dan itu kayaknya juga, kalau gue nggak salah baca ya, itu juga berlaku bagi wanitanya. Jadi waktu itu Ibnu Battutah merasa risih gitu kan, ngelihat wanita tanpa atasan gitu. Itu di daerah Maladewa, belum di daerah Cina, belum di daerah India, di daerah Khurasan, di daerah Turki, di daerah Mesir. Itu beda-beda itu adat dan budaya-budaya mereka. Tentu di setiap wilayah juga mempunyai sultan. Nah, sultan-sultannya juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda juga. Ada yang tegas, sampai tegas banget, itu ada. Dan poin ketiga adalah menceritakan kisah-kisah yang menakjubkan, penuh karomah. Seperti judul buku aslinya ya,
kisah-kisah tentang keajaiban gitu ya kan. Itu memang bukan clickbait, emang bener-bener memang di buku ini tuh banyak banget kisah-kisah keajaiban yang beliau Ibnu Battuta menceritakan tentang beliau bertemu dengan ulama-ulama, syekh-syekh, para wali yang mempunyai karomahnya masing-masing. Beliau sampai tertegun, sampai gue sendiri yang baca juga Masya Allah gitu kan. Ada loh ulama yang dapat karomahnya ini, karomahnya itu, seperti itu. Beberapa karomah dari ulama-ulama juga nggak bisa masuk ke akal kita gitu. Salah satu karomah yang masih gue ingat adalah salah satu ulama yang bisa memprediksi masa depan, dan kisah-kisah para ulama lain yang beliau temui. Yang keempat adalah konflik politik yang dapet banget. Konflik politik itu misalnya bapaknya jadi sultan, anaknya pengen jadi sultan, keponakannya jadi sultan, semuanya pengen jadi sultan, berebut kekuasaan, bla 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 bla. Dapet banget itu konflik politiknya tuh, dapet banget. Ternyata memang konflik politik itu nggak di zaman sekarang doang, tapi udah di zaman dulu tentu saja. Yang beliau Ibnu Battuta ceritakan pada buku ini, ada yang pengen banget jadi sultan, terus beliau mengkudeta ayahnya atau keluarganya sendiri. Ada juga yang memang pembesar-pembesarnya itu yang udah istilahnya udah gedek lah sama sultan, terus ingin menjatuhkan sultan dan ingin mengangkat anaknya menjadi sultan. Ada yang konflik politik seperti itu. Tuh anak-anak politik nih kayaknya harus baca ini deh. Poin kelima maksudnya. Pernah ke tanah Nusantara. Ya, Ibnu Battuta pernah ke tanah Nusantara. Kisah beliau ke Indonesia alias ke Kesultanan Samudra Pasai yang ada di Aceh sana, itu sayangnya hanya sedikit yang beliau tuliskan. Beliau menyebutkan Nusantara waktu itu adalah orang-orang Jawa gitu. Mungkin bukan beliau doang ya, mungkin memang orang-orang dulu menyebutkan seluruh bagian Nusantara itu orang Jawa mungkin ya. Makanya di situ beliau nulisnya orang-orang Jawa gitu. Padahal setelah ditahqiq atau ditranslate, beliau itu ke Samudra Pasai, ke bagian barat Indonesia, ke daerah Aceh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Bagaimana? Sudah tertarik membaca buku ini? Rihllah Ibnu Battuta, Memoir Perjalanan Keliling Dunia di Abad Pertengahan. Oke teman-teman, kira-kira kalian tertarik nggak sama buku ini dan ingin membacanya atau tidak? Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.